Kita tahu bahwa tujuan dari puasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi kita sering lupa untuk mendefinisikan atau menggali makna dari takwa itu sendiri. Kalau kita cari di dalam Al-Quranul Karim, makna takwa mungkin agak sulit kita mendapatkannya, bahkan tidak ada. Ya, maka beberapa sahabat dan beberapa ulama kemudian mendefinisikan takwa dengan bahasa mereka. Ya, Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan bahwa takwa itu bukanlah menjalankan puasa sepanjang siang, ya, dan bukan pula menjalankan sholat malam sepanjang malam. Tapi yang disebut dengan takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau definisikan takwa menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah bahwa takwa itu adalah al-khauf bil jalil. Takwa adalah takut kepada zat yang maha agung. Kemudian beliau katakan bahwa kriteria kedua dari seseorang yang dinilai mempunyai ketakwaan adalah al-amalu bitanzil. Dia mengerjakan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga, ketakwaan adalah ar-ridho bil qalil. Takwa adalah ridho terhadap yang sedikit. Jadi ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ikhtiar kita, maka keridhoan kita terhadap hasil itu adalah menjadi ukuran. Ya, karena yang menetapkan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kriteria dari ketakwaan itu adalah istidadul yaumir rahil. Ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, mempersiapkan diri untuk menghadapi satu hari yang disebut dengan Yaumiddin atau Yaumil Hisab, Yaumil Qiyamah. Ya, hari di mana manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihitung dan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah dilakukan selama di dunia. Maka dari beberapa definisi tentang takwa ini, kemudian beberapa ulama termasuk Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau Nizamul Islam, beliau definisikan bahwa takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah definisi takwa yang ringkas, padat, dan penuh makna. Maka inilah yang sesungguhnya harus menjadi fokus kita, ya, di dalam menjadikan tujuan akhir dari ibadah kita di bulan puasa, di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah kita sering lupa bahwa di dalam membangun ketakwaan itu kita hanya membangun ketakwaan individu. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan bahwa yang dibangun, ya, di dalam mewujudkan ketakwaan itu adalah ketakwaan individu. Yang beliau wujudkan adalah bukan hanya ketakwaan individu, tetapi juga terbangunnya, ya, ketakwaan masyarakat, ketakwaan kolektif, ya, ketakwaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, dan kemudian ujungnya adalah ketakwaan negara. Lantas apa yang disebut dengan masyarakat yang bertakwa ataupun negara yang bertakwa? Masyarakat ataupun negara yang bertakwa itu adalah masyarakat dan negara yang mempunyai ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan aturan-aturan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat maupun negara tersebut. Yaitu aturan-aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana untuk bisa mewujudkan adanya masyarakat ataupun negara yang bertakwa ini? Maka Nabi mencontohkan bahwa di dalam salah satu tahapan dakwah beliau, ya, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani,
Ya, ada satu tahapan yang disebut dengan marhalatut tafa'ul ma'al ummah. Tahap di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya, terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan tentang Islam. Maknanya adalah bahwa Nabi dan para sahabat melaksanakan dakwah ini tidak secara individual, tetapi beliau melakukan dakwah ini secara jama'i, secara kolektif, untuk menjelaskan tentang Islam, bahwa hanya dengan Islamlah kehidupan itu akan menjadi mulia. Hanya dengan Islamlah ya, masyarakat itu akan benar-benar berada dalam kesejahteraan. Hanya dengan Islamlah ya, maka akan terjaga nyawa-nyawa manusia, akan terjaga harta-harta manusia, akan terjaga keturunan-keturunan manusia. Itulah yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan diturunkannya risalah Islam. Artinya adalah harus ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia ini, ya, kaum muslimin yang fokus untuk mendakwahkan Islam. Ya, dalam pengertian harus ada kaum muslimin yang melakukan apa yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf ini didefinisikan oleh para ulama, maknanya sesungguhnya adalah tad'una ilal Islam. Kalian menyeru kepada Islam. Kalian mengajak kepada Islam. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran. Ya. Maka dengan itulah akan terwujud masyarakat yang menerima dakwah ini, kemudian akan terwujud sebuah negara yang benar-benar mempunyai ketakwaan, karena kemudian negara itu dipimpin oleh orang yang bertakwa, dan kemudian negara itu menerapkan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini terwujud, ya, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami buka pintu keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan sebuah kalimat yang mengandung peringatan. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka, kami azab mereka dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Maka di dalam momentum bulan Ramadan tahun ini, marilah kita gelorakan semangat dakwah ini. Marilah kita tingkatkan semangat kita di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mengajak kepada Islam, bukan hanya dalam persoalan-persoalan pribadi, bukan hanya dalam persoalan-persoalan individual, bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, tetapi juga mengajak untuk kembali kepada Islam dalam seluruh aspek kehidupan, ya, termasuk dalam persoalan-persoalan muamalah. Maka dengan itulah umat ini benar-benar akan menjadi khair ummah, menjadi umat terbaik, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khair ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, tapi dengan syarat bahwa kalian melakukan al-amru bil ma'ruf, kalian menyeru kepada yang ma'ruf, kalian menyeru kepada Islam, ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terbangun di tengah-tengah umat ini bukan hanya ketakwaan yang sifatnya individual, tetapi juga ketakwaan masyarakat. Dan ujungnya adalah bahwa kita menginginkan adanya sebuah negara yang bertakwa, yaitu sebuah negara yang mempunyai ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan.